Oke, ini yang bakal jadi pembahasan gue sekarang adalah gue sempet kayak temen gue kayak salah paham kalau gue tuh iri sama circle pertemanannya mereka, karena pertemanannya mereka itu kayak keluarga gitu, dan mereka pikir gue iri gitu loh. Padahal menurut gue, ya lu bisa punya teman kayak merasa kayak keluarga, tapi ini udah menyimpang loh gitu loh. Ini nggak sehat loh. Kalian tuh nggak membuat circle pertemanan ini menjadi, kalian tuh nggak membuat anggota pertemanan kalian tuh menjadi maju gitu, malah jadi mereka lihat maju, padahal nggak selalu bisa yang menilai circle pertemanan itu dalam mereka sendiri. Maksudnya itu untuk kelompok tertentu gitu ya. Maksudnya kayak contohnya pemerintahan lah, kayak pemerintahan yang menilai siapa, rakyat gitu loh, yang menilai itu di luar pemerintahan tersebut gitu. Dan ini juga sama, jadi mereka punya circle, dan yang menilai itu adalah orang-orang luar circle tersebut yang ngelihatnya kok ini kayak nggak enak ya gitu, kayak ada yang salah ya dan lain sebagainya gitu, kok kayak ada penyimpangannya, kok kayak ini membawa ke hal yang buruk ya gitu. Terus akhirnya pada kesimpulan bahwa inilah, mereka bilang bahwa inilah pertemanan yang seperti keluarga tuh kayak gini, just gue udah nerima dia apa adanya gitu. But menurut gue tuh sebenarnya dalam hidup ini bukan hanya tentang menerima ya gitu. Maksudnya kalau lu bener-bener sayang, kalau lu bener mementingkan kualitas dari seseorang daripada hanya sekedar menerima, you want someone to be better than before gitu, bukan hanya just accepted gitu. Maksudnya saat lu punya kesalahan aja lu bisa menerima kesalahan lu, orang lain punya kemampuan untuk menerima kesalahan lu gitu, dan mereka bisa memaafkan lu, tapi mereka juga menginginkan hal yang lebih baik daripada itu gitu loh. Maksudnya you accept him gitu, tapi lu nggak buat dia maju gitu, lu buat dia yang katanya udah tobat jadi stagnan di situ gitu. Bahkan gue lihat agak mundur-mundur dikit gitu loh, dan malah gue yang kayak diserang, kayak gue nggak berasa diserang banget sih, tapi mereka tuh kayak nuduh gue iri gitu loh. Maksudnya untuk apa gue iri gitu? Pertama, gue punya circle gitu, gue punya circle pertemanan, dan menurut gue tuh circle pertemanan gue sehat gitu loh. Terus yang kedua, gue nggak butuh circle pertemanan rasa keluarga, karena gue beneran punya keluarga, dan keluarga gue itu bener-bener kayak keluarga yang berperan sebagai keluarga. Lu ngerti nggak? Gue punya emak bapak, gue punya kakak, dan I'm so proud of that, and I'm so blessed with that. Gue bersyukur sama Tuhan, karena Tuhan tuh baik banget ngasih gue keluarga yang mau mendukung gue. Bahkan Tuhan memberikan gue seorang yang awalnya orang asing yang bekerja sebagai psikiater, dan dia jadi kakak asuh gue, dan dia mau untuk kuliahin gue without syarat-syarat gitu ya. Biasa kan orang kan mau berbuat baik tapi harus ada syarat-syarat tertentu gitu, but she doesn't give me syarat-syarat yang biasa orang-orang kasih itu gitu. Dan gue juga punya temen yang rasanya tuh kayak abang gitu, but we don't have to describe it, and we don't have to make a decision that the circle have to be felt like family gitu. Gue nggak perlu memutuskan dari awal kalau gue akan memutuskan lu untuk menjadi abang gue gitu. Kalau misalnya dia teman gue tapi dia merasa kayak abang, it's just naturally happen. And puji Tuhan yang gue anggap abang ini, walau dia sebagai teman, dia buat gue maju gitu. Setiap gue ngobrol sama dia, yang dikasih itu solusi, dan we have fun together, but we don't share it to anyone gitu loh. Kan gue hanya foto layarnya or something else,
dan nanti juga rencana mau makan, but I don't share it with anyone because this is my life and this is my privacy. Yang gue nggak ngerti adalah beberapa orang zaman sekarang adalah apapun tuh harus dipamerin gitu loh. I don't accept this behavior because lu tahu kan kecenderungan narsistik gitu, but I also mencegah hal itu dari diri gue gitu. Yang tadinya gue ada kecenderungan untuk menjadi narsistik kayak gitu pada awalnya, tapi but I know that everyone around me like mereka kayak ada kecenderungan narsistik, so gue nggak mau mengikuti mereka gitu. Dan some of them just try to pay attention gitu, dan they don't just pay attention to anyone from social media, but mereka juga sebenarnya masuk komunitas untuk mencari perhatian itu. But sometimes gue tuh sebenarnya dari dulu tuh sering begini ya. Semenjak tahun 2023 memang gue berubah gitu dari segi perilaku, because ada sesuatu yang berubah hidup gue, which is cancer gitu ya. Yang kalau mungkin orang-orang punya cancer juga berpikir okay, kalau gue punya cancer but gue dikasih kesempatan untuk hidup, what I will do in my life in the next week, in next gitu kan. Terus gue berpikir okay, gue harus ceria and then something else gitu, dan harus dilakukan gitu, kayak misalnya tetap buat orang bahagia meskipun gue sedih, and then keep silence my sadness gitu, tapi gue tetap doa sama Tuhan gitu tentang kesedihan itu gitu. Dan gue coba untuk make everything better gitu, just gue bikin kakak gue lebih baik kalau dia feeling bad about herself, and then kalau mama bapak gue lagi berantem, gue coba untuk membuka perspektif mereka berdua gitu, karena kan orang tua kadang kan pikirannya konvensional banget gitu ya, konvensional konservatif banget gitu. Dan dari situ gue menciptakan keharmonian gitu ya, yang puji Tuhan banget itu terkabul gitu ya. Terus memang sejak saat itu gue berubah gitu, but I don't gue nggak sengaja untuk meraih perhatian gitu loh. Gue memang sifat gue kayak gini gitu. Gue juga pernah nemu di TikTokan ya, kayak di Aquarius gitu, niatnya nggak mencari perhatian, tapi kok kelihatannya kayak orang yang cari perhatian terus, kayak orang yang butuh perhatian terus. But sebenarnya kalau lu nggak perhatiin gue tuh nggak apa-apa, gue bisa duduk tenang dan gue bisa baca buku gitu. Tapi gue sangat-sangat ngerasain kalau orang lagi ngabain gue, maksudnya you know that ada orang yang sangat pro ke kita, suka ke kita, tapi ada yang netral, dan ada yang nggak suka sama kita sehingga mengabaikan kita gitu. Baik, gue nggak suka dikelilingi oleh orang-orang yang mengabaikan gue seluruhnya gitu. Tapi kalau hanya just one or two yang mengabaikan gue, it's fine gitu, wajar aja gitu. But gue ngerasain dari energi gue gitu, dari feeling gue aja ya gitu, mana orang-orang yang just yang normal aja gitu, nggak punya kecenderungan suka atau nggak punya cenderungan tidak suka kepada gue bisa ngerasain. But and I can live with them, I can live with around them gitu. Dan sebenarnya gue juga orang yang kutu buku ya gitu. Gue bukan orang yang gue nggak menghindari pertemuan sosial, tapi gue kadang butuh untuk membuka wawasan pikiran gue, karena otak gue itu sangat-sangat apa bilangnya ya, sangat banyak banget bertanya gitu ya. Bahkan gue punya buku yang isinya pertanyaan gue gitu, apa yang gue pikirkan gitu, dan itu berbeda dari buku diary gue atau jurnal gue gitu. Jurnal yang lu ngerti nggak kalau orang bilang journaling gitu,
itu bahkan berbeda gitu, karena gue saking seringnya gue berpikir gitu, dan karena banyak pikiran itulah, banyak pertanyaan itulah, ya gue hanya bisa mendapatkan tersebut dari buku-buku gitu loh. Gue nggak bisa mendapatkan itu dari keluarga, gue nggak bisa mendapatkan itu dari kadang-kadang dari psikolog juga, dari psikolog yang gue temuin juga nggak bisa, kadang dari psikiater juga nggak bisa. Kadang gue harus nanya dengan yang expert gitu, gue harus nanya dengan psikiater, gue harus nanya dengan pendeta, but I don't always live around them gitu kan. So I try to read book from yang ditulis oleh mereka gitu, okay, and I got answer from the book gitu ya, from the writers, and then ya itulah permulaan gue pengen baca buku gitu, karena rasa penasaran gue tinggi dan banyak pertanyaan di otak gue gitu, dan terus juga tentang agama-agama gitu dan lain sebagainya gitu. So apa kesimpulannya dari pembahasan gue kali ini gitu ya, ya gue tuh nyaman di sendiri gitu, tapi gue nyaman sendiri, tapi gue juga nyaman dengan orang lain gitu. Gue nyaman dengan diri gue sendiri, dan I don't have gue nggak butuh, I don't need attention from everyone gitu. Gue nggak butuh gitu, just dari satu atau dua aja udah cukup gitu. Bahkan karena gue udah punya comfort zone sendiri, yakni ya di rumah, gue punya keluarga gitu, so I don't have to go out dan mencari circle pertemanan yang kayak keluarga tadi gitu loh. Just I wanna make my friends know that nggak semua orang seperti dia gitu, dan nggak semua harus dikaitkan dengan ini orang karena iri, ini orang karena itu. Enggak cuy gitu. Bahkan gue mengingatkan Ikwan, gue ngobrol dengan dengan temen gue yang lebih di bawah gue, yakni Afika, karena I think dia punya pemikiran, dia punya kemampuan, dia punya kecerdasan interpersonal yang baik gitu. So I learn with her gitu. Tapi kadang orang kagak ngerti gitu. Kalau gue cuman kayak, gue hanya mau belajar aja sih sebenarnya kebanyakan gitu, dan gue hanya mau dikelilingi oleh orang-orang yang mau buat gue maju gitu. Jadi quantity is not important than quality. So ya hanya segitu sih pembahasan gue. Berapa menit ini ya? 12 menit 40 detik. Kayaknya juga gue aneh banget nih ya sama kamera gue ini karena kebalik. Nah jadi begitu, udah kali ya, udah gitu, dan gak ada kecenderungan untuk dan memang enggak ya, memang ya gue ngerasa ya, karena gue banyak baca buku, jadi gue punya banyak kosakata, but kalau gue nggak menulis atau gue nggak bicara, gue ngerasa kayak orang bego gitu. Makanya itu gue kadang banyak ngomong, tapi kadang gue diam gitu. Gue kadang kayak nggak punya kepribadian. Ini sebenarnya orang pendiam atau enggak sih gitu. Gue pendiam tapi gue butuh ngomong gitu, karena kalau nggak ngobrol gue kayak orang goblok gitu. Lu ngerti gak sih, kalau lu nggak berkomunikasi di otak lu tuh, itu tuh lama-lama tuh kepala lu tuh bisa bego gitu loh. Gue hanya menghindari kebegoan itu sebenarnya, makanya gue masuk komunitas, termasuk juga untuk aktualisasi diri. Kalau yang masalah bakat gue ya, kalau masalah hobi gue yang nyanyi itu gitu loh. Jadi bukan kayak apa ya, dia dah kayak gitu doang gitu loh. Jadi gue nggak, kadang orang datang ke satu tempat biar buat hanya untuk foto, klik gitu kan, terus cari yang indah-indah dan sebagainya. Kadang gue nggak butuh itu cuy gitu. Gue orang yang sederhana. Gue bahkan gimana ya cara bilangnya ya orang yang sederhana aja gitu, yang nggak butuh tempat-tempat yang nggak butuh untuk kayak seminggu sekali foto di tempat bagus, klik abis itu gue sebar gitu. Gue bukan orang yang kayak gitu. Makanya gue juga rada-rada pasif di Instagram gitu atau di sosial media yang lain gitu. But I realized that I love writing gitu, karena gue juga banyak membaca gitu doang sih gitu. Dan kalau lo mau ngehujat hobi gue, silahkan, karena ya itu hobi gue, itu yang bikin gue senang, itu yang bikin gue kayak apa ya, kayak makan ya, jadi kayak terisi gitu loh.
sama aja sih kayak lu baca firman Tuhan gitu. Lu anggap firman Tuhan itu roti hidup yang ngisi jiwa lu gitu. Gue juga tiap malam denger khotbah cuy, karena gue ngerasa kalau nggak denger khotbah, kalau baca firman Tuhan itu kan kayak banyak yang enggak, sebenarnya nggak harfiah ya, artinya nggak literal gitu. So gue juga mendengar khotbah gitu, tapi ya gitu kak, nggak selalu harus tubuh kita yang dikasih makan, otak kita juga, jiwa kita juga gitu. Jadi kita bisa terhubung dengan roh kita gitu, kita bisa kayak connect with others juga gitu loh, karena kita juga udah ngerti kalau kebutuhan diri kita itu nggak sekedar hanya kebutuhan fisik doang gitu. Udah kali ya, ya udah dah, gue habis beres-beres sih. Habis itu gue ngomong kayak gini ya, masih banyak kegiatan gue ya. Ya dah, mak gue mau takjil, nanti gue mau war takjil dulu ya. I'm sorry, ibu yang Islam. Mak gue juga suka takjil yang kalian beli itu. Oke, bye bye. I love you guys.